dalam kitab suci Bhagavad Gita hanya disebutkan begini. Apabila engkau mau menghadap aku, bawakanlah aku patram, puspam, palam, toyam, dipam. Patram artinya daun, puspam artinya bunga, palam artinya buah, toyam artinya air, dipa atau dupa itu artinya api. Daun itu simbol peraturan perundang-undangan, norma, dan etika. Bunga itu lambang cinta kasih, lambang keindahan, lambang penghormatan. Kalau buah itu lambang kerja, air itu lambang pembersih. Yang terakhir dipa atau dupa itu api. Api itu lambang pencerahan. Bali merupakan sebuah gambaran dari perwujudan integrasi antara keyakinan, adat, dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat Bali membangun identitasnya tak lepas dari kosmologi yang berhubungan dengan ajaran Hindu. Roh dari budaya adat ini adalah agama Hindu, makanya agama Hindu itu sifatnya fleksibel, lebih-lebih di Bali kan sangat diterima dan mengikuti, karena agama Hindu itu mengikuti budaya setempat. Makanya susah sekali membedakan tentang adat, budaya, dan agama itu sendiri, kan gitu. Nah, tapi itulah merupakan warisan dari pendahulu kita, walaupun susah dibedakan, tapi merupakan entitas kita, warga Bali itu sendiri, itulah kelebihan kita. Bali dikenal sebagai pulau dewata di mana mayoritas masyarakatnya beragama Hindu. Bali dan India sama-sama menganut agama Hindu yang berasal dari akar yang sama. Namun keduanya memiliki wilayah yang berbeda dalam persepsi, pemahaman, inklusi, dan penyebaran agamanya. Agama Hindu Bali membuka jalannya tak lepas dari perjalanan spiritualis Resi Markandeya. Aliran Hindu yang dibawa Resi Markandeya dianggap sebagai tonggak agama Hindu Bali saat ini. Kalau saya mengacu kepada sejarah Bali yang ditulis oleh Gora Sirikan, itu disebutkan di sana bahwa migrasi pertama itu di sekitar abad 6 dengan beberapa pengikut, kalau tidak salah ingat saya membawa pengikut 4.000 orang. Dan sebelum melakukan aktivitas kehidupan di Bali, itu diperintahkan untuk membuat ritual yang namanya Panca Datu. Panca artinya 5, Datu secara harfiah berarti warna. Nah, lalu beliau melaksanakan ritual itu di kaki Gunung Agung, di lokasi Pura Besaki yang sekarang. Nah, lalu ditanamlah di sana emas, perak, tembaga, perunggu, dan besi. Nah, setelah berupacara itulah lalu beliau turun gunung, itu memilih lokasi untuk membabat hutan dan mendirikan kampung. Dan kampung pertama katanya namanya Puakan, yang berasal dari kata uak, artinya membagi. Apa yang dibagi yaitu tanah, dibagi-bagikan kepada pengikut Resi Markandeya. Nah, hidup mereka akhirnya berhasil, lalu perkembangan penduduk bertambah. Jadi kehidupan di Bali itu bisa berhasil diawali oleh ritual Pancadatu tadi. Ritual dalam bahasa Sanskerta itu disebut Vali. Nah, karena orang Bali tidak bisa menyebut V, maka dia disebut Bali atau Wali. Nah, sehingga pulau ini disebut Bali. Jadi artinya ritual. Oleh sebab itulah Bali
banyak puranya, banyak juga upacaranya gitu. Setelah penanaman Pancadatu 5 logam pertama, mulailah umat berbondong-bondong bahwa di sana memang pusat dari spiritual kita, puro yang kita warisi sampai saat ini, demikian. Sebelum Resi Markandia menginjakkan kakinya di Pulau Dewata, Bali sebenarnya bukanlah pulau yang kosong tanpa penghuni. Sejumlah kelompok-kelompok masyarakat sudah tinggal sejak zaman sebelum Masehi. Kelompok-kelompok masyarakat itu dinamakan Bali Mula atau Bali Aga. Masyarakat Bali Aga sampai saat ini masih tetap eksis dan dapat dijumpai di sejumlah desa yang ada di wilayah Bali. Bangsa Austronesia mungkin dari daratan Donkin Cina itu mungkin mulai datang ke Indonesia dan bahkan ke Bali, kan itu datang ke Bali mungkin berbaur dengan kita, dengan Bali Mula itu sendiri yang disebut juga Bali Aga itu sendiri, kan itu berbaur membentuk suatu kesatuan hukum. Kesatuan hukum yang disebut dengan Tani. Itulah merupakan cikal bakal dari desa adat itu sendiri. Dari dulu sudah. Aga itu artinya matahari, ada juga artinya naga, dan ada juga artinya ular. Tetapi ada teman India yang mengatakan kata aga itu artinya senior. Jadi mungkin kami adalah penduduk yang senior yang ada di Bali gitu. Perbedaan yang mencolok antara masyarakat Bali Aga dengan Bali pada umumnya tampak dari ritus-ritus kematiannya. Jika Bali pada umumnya melakukan upacara ngaben atau membakar mayat, namun masyarakat Bali Aga melaksanakan upacara kematiannya dengan cara dikubur, seperti yang dilakukan oleh masyarakat desa Tenganan Penggeringsingan. Selain itu, ada pula kelompok masyarakat Bali Aga yang hanya menyimpan jasad di atas tanah tanpa melakukan prosesi penguburan. Hal ini biasanya dilakukan oleh masyarakat desa Trunyan yang tinggal di pesisir Danau Batur, Kintamani. Nah, ngaben ini ada yang mengatakan berasal dari kata abu. Jadi mayat itu supaya menjadi abu, yang intinya ingin mengembalikan jasad kita ini ke alam semesta yang terdiri dari 5 elemen tadi. Apa artinya air, bayu artinya angin, teja artinya api, akas artinya ruang, pertiwi itu tanah. Jadi mengembalikan jasad kita ke alam. Itu ngaben. Kalau dengan Tenganan, di Tenganan tidak ada ngaben. Jadi kalau ada orang meninggal, itu harus dikubur secepat mungkin. Kalau sesajennya sangat sederhana di sini, tidak seperti ngaben-ngaben orang luar Tenganan. Kemudian mayat itu dikubur telanjang bulat dengan muka menghadap ke tanah. Nah, filosofinya yang datang dari tanah pulang ke tanah. Itu makanya menghadap ke tanah, dan telanjang bulat itu karena kita lahir telanjang, pulangnya juga telanjang. Kita sekarang ini ada tepat berada di kuburan Trunyan, namanya Setrewayah. Kalau yang di sini Setrewayah ini istilahnya penguburan mepasah. Mepasah itu yang berarti tidak ditanam. Mepasah seperti layaknya beliau tidur gitulah. Dan beliau yang dikubur di sini nggak menimbulkan bau karena
ada salah satu pohon yang menurut kepercayaan leluhur kami dinamakan pohon tarumenyan yang menyebabkan menetralisir bau mayat atau bau jenazah yang ada di sini. Dan caranya ngubur pun seperti orang ditidurkan, enggak dikubur dalam tanah seperti kayak orang tidur. Inilah salah satu pohon tarumenyan namanya. Tarumenyan itu yang berarti kayu, taru itu berarti kayu, menyan itu bau harum. Dan desa Trunyan atau kampung Trunyan itu diambil dari nama pohon tarumenyan inilah. Kalau piring-piring dan sampah ini ya dibilang sampah dah karena sudah di sini, karena ini bekal beliau dikasih oleh keluarga beliau. Kalau sudah masuk sini barang-barang yang ada di sini itu nggak boleh diambil lagi atau dibawa pulang. Kalau waktu penguburan orang Trunyan itu khusus menguburnya semua laki-laki, nggak boleh perempuan, nggak ada yang ikut, nggak boleh ikut. Dalam menjalankan titi tata kehidupan, masyarakat Bali memiliki pegangan hidup yang dinamakan Trihita Karana. Trihita Karana menjadi sebuah konsep spiritual, kearifan lokal sekaligus falsafah masyarakat Hindu Bali yang bertujuan untuk membentuk keselarasan hidup. Dengan menerapkan Trihita Karana dalam kehidupan sehari-hari, diharapkan dapat menggantikan pandangan hidup modern yang cenderung mengedepankan sifat individualistik dan materialistik. Falsafah tersebut juga dianggap dapat melestarikan keanekaragaman budaya dan lingkungan di tengah arus homogenisasi. Konsep Trihita Karana yang pertama kan di Pariangan. Jadi kita itu menjaga hubungan keharmonisan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi masyarakat kita ini dalam kesehariannya wajib untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Kedua, wajib untuk memelihara, menjaga tempat-tempat suci seperti pura-pura. Di Powongan, yaitu hubungan manusia dengan manusia, kita wajib menjaga hubungan kita antar manusia lain atau warga yang lain. Baik dalam gotong royong, dalam suka duka, kita seharus dan wajib menyempatkan waktu untuk bisa ikut di dalamnya. Kalau di Palemahan, itu kita wajib menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Lingkungan kita ini yang sudah baik, mestinya kita tata agar lebih asri, lebih bersih. Yang mestinya memang harus mereka rimbun, biarlah mereka tempat tersebut rimbun. Yang bisa kita tata agar menjadi lestari. Tiga hubungan ini yang menyebabkan keharmonisan kita. Itu sebenarnya sudah diatur dalam sastra-sastra kita di Weda itu dari dulu, tapi penerapan implementasi itu atau setelah pengkajian itu mulailah diimplementasikan di tahun 1966-an gitulah kira-kira. Ya kalau itu pincang hubungan salah satu aja nggak jalan, ketentraman jagat ini atau alam semesta ini termasuk diri kita sendiri yang disebut dengan Buana Alit itu pasti akan goncang karena itu merupakan falsafah hidup dari umat Hindu itu sendiri di Bali khususnya. Manifestasi Trihita Karana dapat dilihat dari seperangkat peraturan desa adat yang disebut awik-awik. Awik-awik adalah alam pikiran komunalisme dan religius magis yang kuat, baik tertulis maupun tidak, yang dituangkan menjadi peraturan hidup bersama bagi krama desa. Awik-awik menjadi asas harmoni antara kemajuan dunia pariwisata Bali dengan keluhuran norma-norma adat yang dimiliki.
Dengan kata lain, awik-awik adalah alarm atau pengingat bagi masyarakat adat di Bali. Dulu awik-awik itu tidak tertulis, diturunkan secara lisan dari orang tua kita kepada generasi penerus, kepada anak-anaknya. Kemudian sesuai dengan perkembangan zaman, sekarang awik-awik itu telah tertulis. Kalau di Pingi ini disebut awik-awik Desa Adat Pingi. Nah, demikian. Turun dari awik-awik itu sendiri ada kesepakatan masyarakat yang telah disepakati dalam hasil paruman, itu berarti tersurat dalam pararem Desa Adat. Ada hal-hal yang memang harus diikuti oleh warga terkait dengan yang telah tersurat dalam awik-awik. Jadi kalau warga masyarakat yang tidak menepati atau tidak sesuai perilakunya dengan awik, nanti dikenakan namanya sanksi. Di tengah mobilitas yang tinggi, masyarakat Bali mampu membuktikan bahwa norma-norma lokal dapat menghalau segala arus. Bali berani berhenti dari segala macam aktivitas walau hanya 1 hari dan melakukan catur berata penyepian. Perayaan Nyepi atau Hari Sunyi dirayakan secara luas oleh seluruh umat Hindu Bali. Mereka tidak berbicara, berpuasa, dan bermeditasi selama 1 hari penuh. Momen ini menjadi refleksi dan pemahaman diri tanpa segala bentuk hiburan serta tenggelam dalam kegelapan. Dengan menghentikan segala tindak tanduk manusia, Nyepi memberikan kesempatan bagi alam untuk beristirahat dari gangguan yang ditimbulkan oleh aktivitas sehari-hari. Kalau Nyepi intinya itu terdiri dari apa yang dinamakan catur berata penyepian. Catur artinya 4, berata itu amati geni, tidak boleh menyalakan api. Maknanya apa? Api di dalam diri, kemarahan, nafsu di dalam diri ini harus dibunuh. Amati lelunganan, tidak boleh bepergian. Artinya pikiran kita yang harus dihentikan kemana-mananya gitu. Lelangunan artinya bersenang-senang, jangan bersenang-senang. Karena kesenangan ini akan melahirkan kemelekatan. Kalau kita sudah melekat kepada sesuatu yang menyenangkan, yakinlah bahwa itu akan menghasilkan penderitaan. Kemudian amati karya, tidak boleh bekerja. Artinya kita memberikan istirahat baik kepada tubuh kita sendiri maupun ke alam semesta. Sebab 1 tahun kita bekerja kayak mesin, mengeksploitasi alam. Jadi semuanya harus diberi istirahat. Parayang gamurum layang manjalulun den sabda sunia mijal sangyang dewa siksa warai padang dewa data. Ini kan mengembalikan unsur Nyepi itu adalah sebenarnya introspeksi diri untuk perbaikan. Disruption bahasa keren sekarang kan gitu. Sam kajodom samwa nadon samwa manasi janatam dewa bagai tepurwa sam janana upasati. Nah itulah kita bisa merenung apa sih kesalahan kita dulu kok kita berantem sama saudara, berantem sama orang lain. Nggak boleh itu. Berarti kita harus bisa merenungi kehidupan kita untuk masa depan. Makanya mengembalikan energi semesta itu berapa? Contoh yang paling kecil dah. Yang sampaikan berapa persen bisa kita hemat listrik itu sendiri kan yang diambil dari kebesaran
jagat ini. Itu bisa nyepi hanya sehari, berapa triliun yang bisa diirit. Jangan lupa bahwa renungan kemarin biar nggak sia-sia, kalau udah pernah melakukan kesalahan yang serupa, ya tolonglah. Mari kita jangan sampai melakukan kesalahan yang serupa di kehidupan berikutnya, begitu aja. Faktor keberhasilan identitas Bali adalah klaim atas keautentikannya. Trihita Karana sangat menentukan dan mempunyai pengaruh penting dalam membangun identitas serta pariwisatanya. Sebab citra Bali terletak pada kekuatan adat istiadat, tradisi, budaya, dan agamanya. Tanpa penghayatan tersebut, Bali akan sama halnya seperti daerah-daerah lain. Banyak daerah di Indonesia yang tidak kalah elok alamnya dari Bali. Namun, minim penjiwaan dan warna dari masyarakatnya sendiri. Sehingga mereka tenggelam bagai mutiara dalam lumpur. Saya yakin kedepannya pariwisata akan tetap eksis karena dijiwai oleh adat, budaya, dan agama itu sendiri. Bukan sebaliknya. Itu yang menyebabkan pariwisata ini perkembangannya sangat pesat dan tetap eksis yang menopang kehidupan secara finansial di Bali itu sendiri. Kan gitu. Kita memang sudah sepakat, masyarakat adat sudah sepakat untuk menjadikan Pingi ini sebagai desa wisata dengan konsep Trihita Karana. Dalam pengelolaan, pengembangan desa wisata tidak boleh lepas dari konsep Trihita Karana tersebut. Jadi apapun yang dikelola, dikembangkan di desa wisata Pingi ini wajib mengikuti aturan-aturan yang termuat dalam awik-awik dan perarem. Dan wajib berdasarkan keputusan daripada kramo adat. Jadi kita tetap membentengi agar budaya tetap lestari. Selama ini yang lebih kita pertahankan adalah kelestarian lingkungan dan budaya. Kalaupun ada tamu, kita anggaplah itu sebagai bonus, sebagai penyemangat kita untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan.